Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diperlancar rezekinya, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini ditulis oleh twitternya @lakonskory dengan judul Bos Hantu. Dan pada kisah di sini saya akan menceritakan bahwa saya akan menjadi karakter utama dalam kisah itu, yaitu yang bernama Dewi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Bos hantu. Benar, mungkin itu adalah sebutan bus yang memang sangat cocok jika disematkan pada bus yang aku tumpangi malam itu. Bagaimana tidak? Perjalanan yang awalnya biasa-biasa saja, malam itu perlahan menjadi tidak terduga sejak bus tersebut berjalan sudah tidak sebagaimana semestinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Para penumpang yang terlihat aneh ditambah dengan semua kejadian aneh yang kualami selama di dalam bus sudah menjadi bukti jika bus tersebut memang tidaklah seharusnya aku tumpangi. Semua nama waktu yang ada di dalam cerita ini tidak disamarkan dan semuanya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Malam hari, jam 21:15 WIB tahun 1995. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Lampu jalan depan rumah yang biasanya hidup kini tiba-tiba mati. Bahkan ditambah lagi dengan kondisi jalan yang juga benar-benar sepi, tidak seperti biasanya yang terlihat ramai. Namun sayangnya meski begitu, aku harus pergi karena tuntutan pekerjaan yang tentu saja harus kupenuhi. Saat itu terlihat ibuku sedang duduk dan memperhatikanku sedang mengemasi baju-bajuku. "Kamu mau tetap berangkat malam ini ya, Nduk?" "Iya, Bu. Besok harus kerja pagi. Mending sekarang aku berangkat saja, biar besok lebih santai." Dari sini ke kosmu itu berapa jam sih, Nduk?" "Oh, palingan ya 1 jam lebih 30 menitan lah, Bu. Tergantung jalanan dan supir bisnya juga sih." Saat itu ibuku hanya terdiam sambil tetap memandangiku. "Loh, ibu kenapa sih kok kayak gitu?" "Perasaan ibu kok nggak enak ya, Nduk. Kamu hati-hati loh ya di jalan. Jangan lupa terus berdoa. Doain ayahmu juga biar tetap tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa." "Iya, Bu. Doain Dewi lancar ya kerjanya biar bisa beli kendaraan." Dan singkat cerita, setelah semua barangku selesai kusiapkan, malam itu akhirnya aku pun berpamitan pergi dengan berjalan kaki hendak menuju ke jalan raya yang memang terletak 100 meter jauhnya. Selama berjalan kaki tentu saja aku mempercepat langkahku. Karena selain hujan turun dengan sangat deras, malam itu juga aku sedikit khawatir jika sudah tidak ada bus yang lewat, mengingat waktu yang saat itu sudah semakin malam. Hingga akhirnya aku pun sampai di pinggir jalan raya dan berdiri sambil berharap masih ada bus yang lewat di malam itu. Malam itu, di tengah-tengah aku masih menunggu bus lewat, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya Pak Wito yang terlihat berjalan pelan ke arahku sambil memegangi payungnya. "Loh, Mbak Dewi, hujan-hujan begini mau kemana, Mbak?" "Ini, Pak, mau ke kota." "Oh alah, kok nggak besok saja atau berangkatnya? Hujannya deras banget loh, Mbak.
Lagian bus terakhir sepertinya tadi sudah lewat. Waduh, yang benar Pak. Jadi ini sudah gak ada bus lewat lagi. Seharusnya nggak ada Mbak. Soalnya juga Mbak tahu sendiri kan, bus lewat sini terakhir jam 21 malam. Iya sih, coba aku tunggu aja deh Pak. Hingga akhirnya setelah Pak Wito pergi dari hadapanku, malam itu aku masih saja berdiri di pinggir jalan raya sambil berharap masih ada bus yang lewat. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu kondisi jalan raya benar-benar sangatlah sepi. Hujan yang tak kunjung berhenti, ditambah lagi dengan tidak ada seorang pun yang kutemui. Benar-benar menjadi awal dari derita yang akan kuceritakan kali ini. Jam sudah menunjukkan 21:45 WIB. Aku masih saja menunggu bus lewat dengan kaki yang mulai kesemutan karena berdiri sudah kelamaan. Tapi untungnya di tengah-tengah aku yang sudah mulai pasrah, malam itu aku tiba-tiba melihat dari kejauhan ada sorot lampu yang menyala terang ke arahku. Sorot lampu tersebut menyala kuning tepat mengenai mataku yang saat itu sempat membuat pandanganku sedikit terganggu. Dan setelah sorot lampu itu semakin mendekat, akhirnya aku pun sangat lega. Karena malam itu aku melihat sorot lampu tersebut adalah sorotan lampu dari sebuah bus yang memang sudah kutunggu-tunggu. Dan tanpa berlama-lama lagi, setelah bus semakin mendekat ke arahku, aku pun segera melambaikan tanganku seraya memberi tanda jika aku ini adalah penumpang yang akan menaikinya. Namun anehnya, setelah bus tersebut berhenti tepat di depanku, malam itu aku melihat bentuk bus tersebut tidak seperti bentuk bus yang biasa aku naiki. Warnanya terlihat pudar, ditambah dengan tulisan yang tergantung di bagian badan bus. Sebenarnya sudah sempat membuat aku sedikit bertanya-tanya karena aku sama sekali tak pernah melihat bus tersebut sebelumnya. Karena pikiranku yang tidak enak, malam itu aku masih sempat menanyakan kepada kernet bus tersebut sebelum aku menaikinya. Ke kota ya Pak? Namun anehnya bukannya menjawab teriakanku, malam itu kernet bus tersebut terlihat hanya senyum sambil membukakan pintu untukku. Dan karena aku rasa jawabannya adalah iya, malam itu tanpa pikir lama-lama lagi, akhirnya aku pun segera menaiki bus tersebut karena aku berpikir jika bus tersebut adalah bus terakhir di hari itu. Sebenarnya ketika aku pertama kali menginjakkan kakiku ke dalam bus itu, aku sempat mencium aroma besi tua yang khas, ditambah dengan bau pengap yang tercium kuat berasal dari dalam bus. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga melihat sopir bus tersebut terlihat hanya diam dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Dan sesampainya di dalam bus, malam itu aku melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya. Bagaimana tidak, kursi yang seharusnya diisi oleh penumpang malam itu benar-benar kosong dengan tidak adanya satupun orang. Mengetahui hal itu, tentu saja seketika jantungku berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang mulai gemetar tidak karuan. Dan tidak hanya itu, suhu dalam bus malam itu juga benar-benar terasa lebih dingin tidak beraturan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus melangkahkan kakiku perlahan menuju ke bagian belakang bus, dengan sesekali melihat ke kanan ke kiri sembari mencium aroma besi tua yang semakin lama semakin tercium menyengat. Hingga akhirnya aku pun sampai dan duduk di deretan kursi paling belakang. Meskipun sebenarnya aku sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tak lama setelah itu akhirnya bus pun mulai berjalan dengan diiringi suara klakson yang tak lupa dibunyikan. Jam 22:15 WIB. Aku berada di dalam bus dan sesekali melihat ke arah jam tanganku yang waktu itu menunjukkan pukul 22:15 malam. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perjalanan waktu itu memang perlahan berubah menjadi menakutkan. Ditambah aku yang tidak bisa melihat apapun selain hanya kegelapan. Jadi rumahku terletak di sebuah daerah yang ada di perbatasan kota.
Akses menuju rumahku memang didominasi oleh hutan belantara karena memang terletak tepat di ujung perbatasan antar kota. Kendaraan umum yang lewat sini hanya ada bus dan angkot yang berukuran besar. Tapi sayangnya angkot hanya beroperasi di siang hari. Dan singkat cerita, setelah hampir 30 menit aku di dalam bus tersebut, perasaanku sedikit lega. Karena malam itu bus tersebut terasa berhenti karena sepertinya ada penumpang lain yang akan menaiki bus ini. Setelah bus berhenti, aku pun akhirnya benar-benar merasa lega karena malam itu aku sepertinya melihat seseorang nenek tua yang akan naik ke dalam bus, dan beliau juga terlihat duduk di bagian paling depan berdekatan dengan kernet dan sopir bus ini. Namun sayangnya karena aku duduk di bagian paling belakang, akhirnya aku pun tidak bisa melihat bagian wajah nenek-nenek tersebut. Tapi semua itu tentu saja membuat aku sedikit lebih tenang, karena kali ini aku sudah tidak sendirian lagi berada di dalam bus ini. Seiring berjalannya waktu, aku pun malam itu sempat bergeser ke arah samping agar aku bisa melihat bagaimana kondisi jalanan melalui jendela bus ini. Tapi anehnya ketika aku melihat ke arah luar, aku sama sekali tidak melihat adanya perkampungan. Malam itu yang kulihat hanyalah hutan. Ini tadi sudah sampai di jembatan belum sih? Sudah 30 menit berjalan, kok tetap masih di hutan ya? Seharusnya kan sudah sampai di perkampungan, pikirku dalam hati sambil mulai keheranan dengan keadaan jalanan yang saat itu tak kunjung keluar dari area hutan. Akhirnya aku pun kembali menemukan keanehan. Di dalam bus, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang sepertinya berasal tak jauh dari tempatku duduk. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi oleh suara tawa dari nenek-nenek penumpang yang saat itu duduk di bagian paling depan. Dan tidak hanya itu, belum lagi selesai aku mencium aroma busuk tersebut, pandanganku teralihkan dengan adanya penumpang lain yang waktu itu terlihat tiba-tiba ada tepat berjalan 2 kursi di depanku. Penumpang tersebut memiliki rambut keriting yang sangat panjang dengan bentuk sangat acak-acakan. Meskipun hanya dari bagian belakang, tapi aku sangat yakin jika penumpang tersebut adalah seorang perempuan. Hal itu bisa dilihat dari rambutnya yang sangat panjang, ditambah dengan bajunya yang memang sempat sedikit kulihat dari belakang. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku pun juga masih ingat, karena aku masuk ke dalam bus ini tak seorang pun penumpang yang ada di sini selain hanya aku seorang diri. Dan dengan mencoba tidak memperdulikan semua itu, aku pun akhirnya mencoba tetap tenang dengan hidungku yang mulai kututupi dengan tangan. Tapi sayangnya belum selesai aku bingung dengan semua itu. Malam itu tiba-tiba aku kembali mendengar suara aneh yang bersumber dari dalam bus tersebut. Benar sekali, suara tersebut adalah suara dengkuran seorang yang sepertinya sedang dalam keadaan tidur pulas. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main, sambil sedikit berdiri dari tempat dudukku sembari melihat ke sana dan kemari untuk mencari dari mana datangnya sumber suara itu. Setelah aku melihat ke sana kemari, akhirnya pandanganku berhenti di salah satu kursi bagian tengah bus yang ternyata di situ ada seorang laki-laki tua yang terlihat tertidur pulas. Laki-laki tersebut terlihat nyenyak dengan tidurnya dengan memakai jaket hitam lengkap dengan adanya nemetak di bagian dadanya. Dan aku pun juga masih ingat nama yang tertera di jaket bapak-bapak tersebut bertuliskan sebuah nama Ahmad Wijaya. Di situ aku benar-benar kebingungan tak karuan, karena aku pun juga masih sangat ingat jika sebelumnya di bus ini benar-benar tidak ada orang. Dan dengan masih memikirkan semua itu, aku pun akhirnya kembali duduk dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Hingga pada akhirnya waktu pun telah berlalu begitu saja.
pukul 23:45 WIB. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perasaanku semakin gelisah, mengingat jam tanganku waktu itu sudah menunjukkan jam tengah malam. Karena aku merasa jika ada yang salah dengan bus yang kutumpangi tersebut, aku pun akhirnya berdiri hendak menuju ke arah depan bus, yang di situ masih terdengar suara canda tawa dari nenek-nenek yang memang sudah kulihat sebelumnya. Tapi anehnya ketika aku masih berdiri dari tempat dudukku, malam itu bus tersebut tiba-tiba kembali berhenti di tengah-tengah kondisi jalanan yang masih dalam keadaan gelap gulita. Karena pikiranku yang sudah tidak karu-karuan, akhirnya malam itu aku pun bergegas ke arah depan bus untuk menanyakan tujuan dari perjalanan bus yang kutumpangi tersebut. Namun sayangnya, sesampainya aku di bagian depan bus, malam itu aku melihat sebuah pemandangan yang di luar akal sehat manusia. Malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat sopir, kernet, dan satu penumpang nenek-nenek tersebut. Mereka ternyata memiliki wajah rata dan tidak ada mulut, hidung, dan mata. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku menoleh ke arah perempuan yang sebelumnya kulihat di bagian rambutnya saja tersebut, mataku seolah-olah kembali terbelalak tidak karuan. Ya, bagaimana tidak? Malam itu aku melihat sosok wanita tersebut ternyata memiliki wajah yang sudah tak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata, hidung, dan mulutnya waktu itu terlihat membusuk dan menghitam layaknya bangkai yang sudah lama. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak histeris dengan tubuh yang sudah bergetar hebat karena ketakutan. Dan tak lama setelah itu, aku pun akhirnya bergegas turun dan pergi dari bus tersebut. Meskipun langkahku yang malam itu tiba-tiba terasa sulit untuk digerakkan. Dan setelah aku berhasil turun dari bus itu, aku pun berlari tak berhenti sambil terus berteriak histeris karena rasa takut yang sudah tak bisa lagi kutahan. Waktu itu aku benar-benar berlari dengan sesekali menoleh ke arah bus tersebut yang terlihat berhenti dengan masih menyalakan lampu tanda bahaya. Bahkan saking gugupnya, tasku yang berisikan pakaian malam itu masih tertinggal di dalam bus tersebut. Malam itu aku benar-benar merasakan rasa takut yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hingga akhirnya sekitar beberapa lama berlari, anehnya aku tiba-tiba sampai di kampungku kembali. Mengetahui hal itu, jantungku seketika kembali berdetak dengan sangat kencang. Karena aku pun masih sangat ingat dengan jelas jika aku di dalam bus tersebut sudah 2 jam lamanya. Tapi nyatanya malam itu ternyata aku sampai di hutan yang masih berjarak sekitar 4 km jaraknya dari kampungku. Mengetahui hal itu, aku pun terus berlari menuju rumahku dan seketika menggedor-gedor pintu rumahku agar orang tuaku segera bangun dari tidurnya. Dan setelah aku berhasil membangunkan orang tuaku, malam itu seketika rumahku ramai didatangi tetanggaku yang mungkin mereka mendengarku berteriak-teriak karena meminta pertolongan. Dan setelah aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku, akhirnya semua tetanggaku pun merasa keheranan dengan semua yang kuceritakan. Mereka semua terlihat tercengang, yang akhirnya membuat berita tentang kejadian yang menimpaku waktu itu seketika dengan cepat menyebar kemana-mana, dan keesokan harinya semuanya malah terlihat semakin ramai saja. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja mengunjungi rumahku untuk mendengarkan secara langsung cerita ini dari mulutku. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika suasana masih ramai, siang itu ada seseorang pemuda yang mendatangi rumahku dengan membawa tasku yang sebelumnya aku tinggalkan di dalam bus tersebut. Menurut pengakuan pemuda tersebut, dia menemukan tasku tergeletak di pinggir jalan raya di daerah hutan perbatasan kota. Dan berbekal KTP yang ada di dalam tas, akhirnya pemuda tersebut mengetahui letak rumahku. Hal itu tentu saja semakin membuat geger warga yang saat itu masih ada di dalam rumahku. Singkat cerita, setelah semuanya sudah kembali tenang, akhirnya cerita tentang bus hantu yang kunaiki tersebut menjadi sebuah cerita lokal yang hingga kini masih dipercaya oleh warga sekitar. Dan tak hanya itu,
Setelah kejadian yang menimpaku waktu itu, aku beberapa kali mendengar ada juga warga desa lain dan warga kota lain yang mengaku juga telah menaiki bus hantu yang kurasa sama dengan bus hantu yang kunaiki waktu itu. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain rute yang dilaluinya sama, sosok makhluk halus yang mereka lihat dalam bus tersebut tidaklah berbeda, yaitu sosok hantu yang memiliki wajah rata. Kini setelah aku tumbuh dewasa, aku sudah tak lagi mendengar cerita tentang adanya bus hantu yang dulu pernah beberapa kali kudengar melewati jalan ini. Dan setelah jalanan diperlebar dengan hutan yang sudah dipenuhi banyak lampu penerangan, membuat jalan yang dulunya ramai hanya di siang hari, kini sudah terbilang cukup ramai meskipun waktu sudah sampai malam hari.